Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kini tengah memberikan kesaksiannya di sidang Tipikor. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung dengan pengadilan Tipikor untuk melihat jalannya persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 DKI Jakarta. Kami buktikan di APBD 2016 yang kita bahas dengan budgeting, dengan mengikuti KUHP-PAS, dengan RKPD, maka berjalan dengan mulus sampai keluar perda APBD tanpa duplikasi. Setelah dengan versi yang betul. 2014 belum dilakukan. Kami lakukan, tapi karena tidak ada budgeting untuk mengunci tadi, terjadilah double duplikasi. Termasuk yang 2015 Pak, yang jadi heboh, saya mau diberhentikan sebagai gubernur. Karena mereka menganggap saya memalsukan dokumen APBD yang tanpa ditandatangani diparaf setiap lembar oleh DPRD. Jadi mereka mengeluarkan dua versi perda APBD 2015, satu yang seluruhnya tanda tangan, setiap lembar komisi semua para tanda tangan, dan itu sudah disita oleh Barreskrim aslinya, dan satu versi saya yang kirim ke Mendagri sama. Nah mereka mengatakan yang asli punya dia, tapi yang asli punya dia ada beli UPS yang saya tidak ada Pak. Dan selisihnya yang tidak ada di tempat saya itu ada 11,2 triliun. Pas dengan anggaran. Pas, tapi punya saya di crop Pak, 10% saya dikurang-kurangin Pak di sini nilainya Pak. Nah, jadi ada dua versi. Pertama kali saya tahu setelah budgeting keluar dua versi. Lalu saya merujuk kembali. Jadi yang saya temukan ada dua versi, adalah APBDP 2014 dan APBD 2015. Tapi 2016 sudah tidak ada lagi Pak dua versi. Semua kembali seperti yang sesungguhnya. Mekanisme musrembang itu kalau untuk infrastruktur dan sebagainya. Kayak kalau untuk misalnya sekolah atau rumah sakit atau apa, apakah juga melalui hal seperti itu? Itu kan ada musrembang juga, tapi itu kan dari RPJMD ke kepala daerah, prioritasnya di KUHP-PAS. Makanya ada kesepakatan kepala daerah dan DPRD. Misalnya kasus yang heboh rumah sakit Sumber Waras Pak, itu waktu saya mau memutuskan mau beli Sumber Waras, saya harus membawa ke dalam KUHP-PAS dengan ketua DPRD, dan ketuanya tanda tangan semua. Baru berdasarkan itu baru bisa saya anggarkan. Jadi dalam KUHP-PAS perubahan kalau tidak ada, kenapa berani masukkan ke Sumber Waras? Karena memang RPJMD kita mau menambah rumah sakit, ada prioritasnya. Nah itu seperti itu. Kalau tahu APBD itu ada berapa tahap? Ada yang sementara dan tetap atau sekali? Kalau PPS pada pertambangan sudah Pak, perubahan ada 2 kali. Ada 2 kali. Iya, ada kalau PPS perubahan. Nah, terkait UPS ini, apakah dalam perubahan? Tidak ada sama sekali Pak. Di perubahan tidak ada. Tidak ada Pak. Bahkan untuk sekolah pun tidak ada. Kenapa sekolah tidak ada? Karena untuk rehab sekolah tidak keburu juga Pak. Jadi kalau kita baca prioritas KUHP-PAS untuk APBDP, jangankan UPS Pak, rehab gedung pun tidak ada. Jadi tidak disebutkan sama sekali sekolah. Rumah sakit ada, rok ada, transportasi ada, Perbidang itu ya? pendidikan ada, walaupun tidak terperinci, bidang pendidikan tidak ada sama sekali Pak di prioritas itu Pak. Nah, faktanya ya, UPS ini kan sudah ada dalam BPA, ya kan? Dengan pagu sekitar 120 miliar sekian, ya. 150 miliar, faktanya ada. Ini sementara menjelaskan bahwa itu tidak ada. Bagaimana nih? Faktanya sekarang ada di BPA ini. Ya, itu yang saya katakan Pak, saya tidak tahu kapan dia muncul Pak. Polanya mirip-mirip dengan yang 2015, ada dua versi akhirnya Pak. Cuma dua versi yang, kalau versi 2015 karena saya sudah kunci yang budgeting, nggak bisa masuk Pak. Kalau yang APBD itu kan tidak ada budgeting, tidak ada yang mau mengaku siapa yang mengganti dokumen eksekutif dan strategisasi. Itu yang kita tidak pernah tahu kapan dan siapa yang ganti, saya tidak tahu. Itu makanya saya tanyakan ke saudara, barangkali bisa menjelaskan dari BPA apa yang muncul APBD 2014. Saya tidak bisa jelaskan.
kapan dan siapa yang dimasukkan. Kalau di DKI ini sebetulnya prioritas untuk apa namanya yang dianggarkan itu apa yang paling utama? Kita ada beberapa prioritas, misalnya tentu sekolah, ada puskesmas, pembebasan lahan, pembangunan, pembelian untuk roh, untuk beli tanah. Nah itu yang prioritas banjir, macet. Kalau yang sifatnya umum, misalnya dalam rangka untuk percepatan RPJMD, bisa nggak masuk ruang lingkup itu? Itu UPS bukan bahan prioritas sama sekali, Pak. Makanya saya juga bingung ketika lihat APBD 2015, kenapa ada masuk sekolah untuk UPS. Makanya saya udah cek kembali, saya juga bingung. Nggak mungkin Pak orang anggaran UPS, Pak. Oke. Kemudian sudah proses ke TAPD saudara, ke Bapeda, BPKA. Sudah, Pak. Besok dana, Pak. Iya. Semua mengatakan tidak tahu. Sudah proses, saudara. Iya, semua mengatakan tidak tahu. Karena saya marah besar, Pak, waktu terima dokumen yang ganda APBD 2015. Dia cetak ke saya, ada 11,2 triliun. Itu saya ditahan juga di Barreskrim. Saya masih dengan emosi, saya tulis di situ, Pak. Ini pemahaman nenek lu, saya tulis di situ, Pak. Karena saya saking jengkel. Terus saya kasih tahu tuan baca dewan semua. Ini apa-apaan saya. Nah disitulah kami berantem, Pak Sober. Jadi akhirnya nggak ketemu. Baru sekarang saya lihat, tapi kalau Bapak nggak ngomong, saya nggak kenal juga itu terdakwa. Saya nggak pernah ketemu muka. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung, mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi pengadaan UPS. Lulung juga mengaku memiliki bukti berupa sejumlah surat, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan pemerintah, yang menunjukkan Ahok lebih dominan terlibat dalam kasus UPS. Lulung sebelumnya juga mengatakan akan datang dalam persidangan kasus korupsi UPS di Pengadilan Tipikor di Kemayoran hari ini. Sidang menghadirkan Ahok sebagai saksi untuk terdakwa Alex Usman. Dalam kasus korupsi UPS pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 orang dari eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zainal Sulaiman, sementara 2 tersangka lainnya adalah anggota DPRD DKI dari fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar, dan M. Firmansyah dari fraksi Demokrat. Polisi masih terus mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi yang membuat panas hubungan gubernur dan juga DPRD DKI Jakarta, serta mengakibatkan kerugian negara mencapai 81 miliar rupiah lebih. Karenanya ini surat dari gubernur tanggal 21 Oktober, tanggal 22 September, berarti sudah lewat 2 minggu dia baru surat. Kemudian ini sifatnya suruh mengesahkan dari mulai pembahasan paripurna kemudian pengesahan Informasi bagi suasana di Kota Sorong yang kali ini kembali mencekam pemirsa saat keluarga korban penusukan yang tidak terima melakukan kericuhan di tengah kota. Aksi kekecewaan keluarga dan kerabat korban pertikaian antar kelompok warga ini terjadi pada siang tadi di Kota Sorong. Kerusuhan terjadi saat keluarga korban mengarak jenazah. Keluarga emosi dan merusak sejumlah rumah toko di Kota Sorong yang diduga bagian dari kelompok yang bertikai pada Kamis dini hari. Sebelumnya pertikaian antar kelompok warga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Yohan, Kelademak 3 Sorong pada Kamis dini hari. Bentrokan dipicu tewasnya seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Herman Semunya. Korban tewas setelah ditikam orang tidak dikenal dan keluarga korban yang tidak terima menyerang rumah kepala suku karena menduga pelaku merupakan salah seorang warganya. Polisi yang berusaha mengamankan situasi justru diserang massa dengan batu dan
botol. Massa yang marah juga membakar sejumlah gerobak yang berada di pinggir jalan, dan untuk menghalau massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata serta melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kami peringatkan, membuang titik Rademat sampai Kamas, sampai Ramayana, dan jika atau yang Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kondisi terkini, kami telah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Kapolres Sorong AKBP Karimudin Ritonga. Selamat malam Pak Karimudin. Selamat malam Bu Jeki.
Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica telah menjalani 3 kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan psikologis. Polisi masih terus mencari motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dari kemarin sampai hari ini penyidik terus maju, begitu ya. Proses penguatan alat buktinya terus menguat. Nah, ada beberapa yang kami sita. Artinya penyidik menganggap bahwa benda-benda yang disita itu untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan ini. Ada yang menulis sudah ada A, B, dan C. Saya nggak bisa sebutkan apa, gitu ya. Karena nanti ini kita akan beradu strategi dan kita beralih ke informasi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia berulah di Lapas Wanita Kelas 2A Tangerang. Ratu Atut dikenai sanksi oleh petugas lapas karena kedapatan membawa ponsel selama mendekam di Buwi. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Polres Tangerang ke dalam Lapas 2 Tangerang, petugas menemukan puluhan ponsel, di antaranya milik terpidana suap Pilkada Banten, Ratu Atut Khosia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan tidak dibenarkan penggunaan HP oleh narapidana di dalam lapas. Terlebih sudah ada ketentuan yang mengatur ketat tentang pelarangan sejumlah fasilitas termasuk handphone ke dalam sel tahanan. Menkumham menduga ada permainan dari petugas lapas atas kepemilikan ponsel milik Ratu Atut Khosia. Nah, kalau ada masuk handphone di Atut, berarti ada yang nggak benar. Pengamanannya, petugas pengamannya, nanti siapa itu kita lihat ya. Kita beralih ke informasi Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat koordinasi dengan KPK hari ini. Dalam pertemuan ini akan dibahas sejumlah isu terkait kewenangan dan langkah revisi Undang-Undang KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari gedung DPR di Jakarta. Putri, tepatnya pada pukul berapa rapat legislasi Badan Legislasi dan KPK akan digelar? Ya Robert, rapat bersama Badan Legislasi DPR RI dengan Komisioner KPK akan dimulai pada pukul 13 siang ini, yang namun dari informasi yang diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan bahwa rapat siang ini akan dihadiri Sekjen dan juga Deputi dari KPK yang juga disayangkan oleh Badan Legislasi karena memang ini adalah poin penting antara DPR dan juga KPK untuk membahas bagaimana kelanjutan dari 4 poin yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun justru yang didapat malah informasinya KPK tidak menghadirkan komisioner, yang disayangkan juga oleh Firman Subagio yang mengatakan bahwa keempat ini kalau memang menimbulkan pelemahan harusnya dapat dibicarakan oleh DPR dan juga KPK. Di antara keempat poin yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan yang ketiga adalah pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidik, serta pengangkatan penyidik independen oleh KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Balek. Banyak undang-undang yang sekarang ini kita terus tidak perlu ada revisi karena itu dianggap udah on the right track gitu ya. Tapi kalau ada undang-undang yang dianggap memang itu masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi karena tidak sejalan dengan spirit semangat daripada berdirinya KPK, ya tentunya ini akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi yang mendasar adalah penyempurnaan itu dan memberikan penguatan antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain, dan kemudian tidak ada indikasi untuk melamakan. Robert. Ya Putri, apakah dengan ketidakhadiran Komisioner KPK dianggap DPR sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Putri, apakah dengan ketidakhadiran komisioner dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Atau dugaan ketidakhadiran